Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan karena atas nikmatnya kita masih dipertemukan di kesempatan kali ini. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Halo, nama saya Maya Maesaro, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa tahun 2020. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai LGBT. Yap, LGBT. Mungkin topik ini akan sedikit sensitif gitu ya. Jadi awalnya saya akan meminta maaf apabila ada kata-kata yang keluar dari mulut saya ini yang menyinggung para hadirin. Nah, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita bahas. Banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa LGBT adalah kaum yang berdosa, kaum yang menyimpang. Bahkan ada negara yang melarang adanya LGBT. Nah, LGBT itu apa? LGBT adalah singkatan dari lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Lesbi sendiri adalah ketertarikan perempuan kepada perempuan, sementara gay ketertarikan kepada laki-laki, dan biseksual itu adalah ketertarikan kepada perempuan dan laki-laki. Transgender sendiri adalah identitas gendernya itu bukan laki-laki dan perempuan. Kalian tahu simbol dari LGBT? Yaps, bendera pelangi. Dalam sejarahnya nih, bendera pelangi dibuat oleh Robert Baker, seniman asal San Francisco pada tahun 1978. Ketika itu, dia menyanggupi permintaan dari Harvey Milk, seorang gay yang menginginkan untuk mendesain bendera untuk mendukung kaum LGBT. Baker mengungkapkan kepada Time, dia memilih warna pelangi bukan tanpa alasan. Dia ingin menyatakan bahwa LGBT atau gay ini tuh ingin dianggap keberadaannya. Akhirnya, dia memilih warna pelangi karena memiliki keberagaman dari mulai ras, jenis kelamin, dan warna kulit. Bendera pelangi sendiri ini terdiri dari 6 warna tanpa ada pink dan biru kehijauan. LGBT dalam pandangan masyarakat itu masih tergantung pada agama, kelompok sosial, budaya, gender, pergaulan sebaya, dan interaksi dengan LGBT. Faktor-faktor tadi yang saya sebutkan itu menjadi tolak ukur apakah LGBT akan diterima atau ditolak. Nah, keadaan untuk saat ini, Indonesia ini masih memegang agama, masih memegang budaya yang sangat erat, dan juga undang-undang Indonesia itu masih tidak diperbolehkan. Bahkan nih ada anggapan bahwa kalau kaum LGBT ini dibiarkan, maka generasi muda ini akan terus menjadi kaum LGBT. Sebenarnya masih banyak asumsi-asumsi masyarakat mengenai LGBT, seperti hubungan sesama jenis kan dilarang. Itu termasuk dosa besar loh. Tuhan kan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sudah seharusnya kita sebagai manusia itu mengikuti aturannya dan tidak melawan kodrat. Mungkin masih banyak lagi kata-kata atau cemooh-cemooh yang menghujat atau yang tidak mendukung LGBT. Dan LGBT di Indonesia ini masih tabu untuk dibahas karena Indonesia masih memegang dalam tanda kutip pemikiran yang dilandasi agama. Sebagian orang pasti akan menghujat perilaku dan orientasi seksual dari perilaku LGBT ini. MUI bahkan mengeluarkan fatwa melarang hubungan badan dan perkawinan sesama jenis. Tapi tidak dapat dipungkiri LGBT juga sama
seperti kita manusia biasa. Mereka ingin hidup tenang dan damai di negaranya sendiri. Mereka juga manusia yang punya hati, punya perasaan, dan bahkan bisa jatuh cinta sama seperti manusia heteroseksual lainnya. Namun, keadaannya beda pada orang yang mereka sukai. Maka dari itu, kita seharusnya menghargai keadaan LGBT ini atas dasar kemanusiaan. Sebagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Menghargai bukan berarti kita ikut bagian dari dalamnya, dari LGBT. Kita cukup menerima dan memahami keadaannya. Jangan mengucilkan apabila ia tidak mengganggu kita. Sejumlah pemuka agama juga menyatakan bahwa kaum LGBT ini harus dilindungi dari diskriminasi warganya sendiri. Meskipun dalam agama LGBT ini termasuk dosa besar, tapi LGBT ini harus dilindungi karena dia mempunyai hak dan kebebasannya sebagai warga negara. Jadi dapat dikatakan, kaum LGBT ini mempunyai hak asasi yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk berekspresi, dan masih banyak lagi. Sehingga seharusnya kita sebagai warga negara memahami dan menerima kaum LGBT. Kita juga dapat melakukan suatu tindakan, yaitu untuk membimbing mereka agar kembali pada perilaku yang normal dan tidak menyimpang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan juga saya mohon banyak maaf kepada masyarakat yang mungkin tidak terima dengan asumsi saya. Dan juga maaf apabila ada kesalahan pengucapan yang sedikit menyinggung atau banyak menyinggung. Saya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.